Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Lana Puji Lestari dengan NIM 4304025064 dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Kali ini aku mau membahas sebuah jurnal yang sangat menarik yang berjudul Manajemen Emosi Sedih Menurut Al-Quran, yang berisi tentang kajian surat Yusuf ayat 86 dengan pendekatan psikologi. Sebelum saya menjelaskan tentang isi dari jurnal yang saya pilih, di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas jurnal tersebut. Jurnal ini ditulis oleh Ifati Zamima dan Dinda Aulia Putri. Tempat artikel itu diterbitkan di Cover Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir Volume 5 nomor 2 tahun 2021 dengan halaman 187-206 dengan doi sebagai berikut dan dengan nomor ISSN sebagai berikut, dan bisa didownload PDF di link ini. Jurnal ini menjelaskan bagaimana Al-Quran memberikan panduan bagi manusia untuk mengolah kesedihan lewat kisah Nabi Yakub. Dalam artikel ini, penulis meneliti surat Yusuf ayat 86, yaitu ketika Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah." Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana jalan Islam menjelaskan tentang pengelolaan emosi sedih dari sisi spiritual dan bagaimana hal itu bisa dihubungkan dengan teori psikologi modern tentang pengaturan emosi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan berbagai tafsir Al-Quran dan menjelaskan makna ayat tersebut, lalu menganalisisnya menggunakan pendekatan tafsir tematik. Selanjutnya, hasil tafsir ini dibandingkan dengan teori psikologi tentang emotion regulation dan coping mechanism. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Al-Quran ada 3 hal langkah penting dalam mengelola emosi sedih, yaitu 1. Mengenali dan menerima emosi. Nabi Yakub tidak menyangkal kesedihannya, tapi mengakui dengan jujur. Ini menunjukkan bahwa kesedihan adalah bagian dari fitrah manusia. 2. Menyalurkan emosi secara positif. Beliau tidak melampiaskannya pada orang lain, tapi menyalurkannya melalui doa dan curhat kepada Allah. 3. Menemukan ketenangan lewat iman. Kedekatan dengan Allah membuat hati Nabi Yakub tetap sabar dan tenang meskipun dilanda duka yang dalam. Jadi, kelebihan dalam artikel ini adalah menggabungkan nilai Islam dan psikologi modern sehingga seimbang antara iman dan ilmu. Semua tafsir yang digunakan sangat kredibel. Pembahasannya mudah dipahami oleh mahasiswa maupun pembaca umum. Dan kelemahannya yaitu penelitian ini belum bersifat empiris karena tidak menggunakan data lapangan, fokus hanya pada satu ayat, jadi belum menggambarkan keseluruhan konsep manajemen emosi dalam Al-Quran. Jadi, kesimpulan dalam pembahasan jurnal ini bahwasanya manajemen emosi sedih dalam perspektif Islam bisa dilakukan dengan 3 langkah utama: menyadari emosi, menyalurkannya dengan cara positif, dan mendekatkan diri kepada Allah. Konsep ini sejalan dengan psikologi modern, tetapi Islam menambahkan unsur spiritual yang mampu menenangkan hati. Kisah Nabi Yakub mengajarkan bahwa menangis dan sedih bukan tanda lemah, melainkan tanda hati yang lemah lembut dan penuh iman. Dari jurnal artikel penelitian ini, kita belajar bahwa kunci ketenangan hati adalah mengolah emosi dengan iman.
Kalau sedih, jangan pernah dipendam. Curhatlah kepada Allah seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Yakub. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.